ini buat cowok-cowok. Oke, ini buat cowok-cowok. Iya, ini buat cowok-cowok. Kalau misalkan lo punya pasangan yang misalkan sudah punya pacar, oke, ya udah nggak apa-apa. Why not? Yang bisa kalian lakukan adalah fokus pada diri lo sendiri aja sebagai cowok. That's it. Awalnya dulu teman keluarga, jadi ya keluarga lah kita ya. Iya. Orang tua kita tuh Iya. bersahabat sampai kayak keluarga. Iya. Terus kita ketemu di satu tempat, ya cara lah gitu kan. Cuma waktu itu saya belum nge tentang keberadaannya dia waktu itu. Karena aku dulu tomboy banget. Tomboy dan cepat gitu. Saya kira dia laki gitu. Baru beberapa tahun kemudian ada acara keluarga lagi, tampilannya berbeda gitu. Disitulah kami mulai lebih intens berkenalan. Waktu itu tahun 2003 lah. Jadi aku SMA, kamu masih kuliah ya? Masih kuliah. Nah itu waktu SMA itu katanya kan sempet pacaran ya Kak, itu gimana sih awalnya mungkin? Jadi dulu kalau zaman dulu sih kita nggak pernah aku suka kamu enggak, jalan aja kayak temen gitu. Terus ya udah jalan-jalan ada perasaan itu tuh kayak aku nggak boleh pacaran dulu sama orang tua karena aku harus sekolah, harus selesaiin kuliah dulu. Kalau dia sih bebas ya. Oh iya. Bebas pacaran boleh. Boleh, gitu. boleh. Udah, Kuliahnya udah mau selesai. Terus pokoknya kita putus gitu kan, gak ada kabar lah ya. Terus, tapi tetap ketemu beberapa kali lah di acara keluarga. Iya. Mungkin apa sih yang membuat kalian putus gitu dulu? Oke, paling ya itu nggak boleh pacaran. Gitu. Dia nggak boleh dibuat Iya, pacaran. jadi aku tuh sebenarnya aku tinggal sama bude aku ya, yang dia tuh selalu memprioritaskan pendidikan sekolah dulu. Bener sih, bener. Nanti gitu, nanti kalau pacaran kalau kamu udah kerja. Bener. Bener. Terus akhirnya kamu nggak lulus juga ya? Lulus. Lulus ya? Lulus. Iya, tapi transfer nilai kampus lain. Gitu. Gitu sih, gitu. Iya. Dulu tuh sempat satu sekolah apa gimana Kak? Dan kita beda. Beda sekolahnya. Kalau aku dulu SMK Boga. Kalau aku di kuliahnya di D3 penyiaran waktu itu. Itu katanya sempat ada cerita nih Kak Denis nganterin, itu gimana sih? Oh iya, itu nganterin. Kalau dulu itu kan kalau misalkan ada anak SMA yang sudah lulus dan harus ujian penempatan perguruan tinggi, itu kan harus lewatin UMPTN ya. Iya. Sekarang namanya UMPTN nggak sih? SPM. Masih, udah beda lagi. Apa namanya? SBM. SBM. Nah, itu apa lupa. Ya, jadi dulu saya nganterin dia cari lokasi SBM. Iya. Gitu. Itu awal-awal dimana kami mulai intens berkenalan dan berhubungan dan kontak terus gitu. Iya, dari situ ya naik bis ya kan. Iya, naik bis Nggak punya bareng. duit kan dari uang sakunya juga cuma Pas-pasan. buat angkot ya. Naik angkot juga kecopetan. Oh, gitu. sedih banget ya. Sedih banget, HP saya kecopetan. Iya. Jadi seperjuangan itu berarti ya pada saat itu ya? Iya, rumah dia jauh. Kecopetannya gimana? Naik angkot ke Pamulang ya kan? Iya. Jadi buat teman-teman yang ada di trayek Lebak Bulus Pamulang, ya hati-hati. Kakak sendiri perasaannya gimana nih? Mungkin kan pasti ada rasa gak enak nih gara-gara nganterin. Nggak apa-apa sih, waktu itu cuek aja. Yang hilang HP gua, dia mah. Ya udah. Santai ya. Santai aja. Santai. Nah sampai akhirnya kembali lagi nih, bisa kembali lagi dan akhirnya menikah, itu bagaimana Kak? Itu panjang banget ya, setelah putus sama dia kan ini banget gak bisa move on. Jadi bisa move onnya setelah 5 tahunan. Iya, lama banget. Pokoknya nggak mikirin pacaran atau apa. Terus pokoknya 2014 ketemu lagi. Apa sih saya Ya, itu? intinya ketika kami putus sempat agak yang deket-deket, tapi habis itu bisa lagi, deket-deket terus bisa lagi, akhirnya Jadi ya. aku punya pacar kan. Ya, Oh, jadi yang nggak enaknya itu kalau aku pas punya pacar, dia tuh selalu dateng, waktunya nggak pernah pas. Nah iya gitu, jadi saya pasti mundur gitu. Iya. Terus habis itu apa namanya? Akhirnya kami pun menjalani kisah cinta kami masing-masing yang saat itu. Saya ada pernikahan pertama, dia sama pacarnya gitu. Nah terus habis itu saya putus ya kan, udah selesai, saya pisah. Ternyata mau datang lagi ke dia, masih ada pacar lagi. Pacar dong. Laku dia. Tapi aku tetap jalan sama beberapa, jadi nggak cuma eksklusif sama dia, enggak ya. Iya, karena aku mikirnya ya udahlah ya, daripada apa namanya mundur gara-gara pacar, ya udah gua Iya. deketin aja terus gitu. Dan dia pun juga pacarnya banyak barengan gitu. Ya. Tapi pernah kepikiran masih berjodoh dengan mantan juga? Misalnya pernah menjalin hubungan juga sampai sekarang itu pernah kepikiran nggak akhirnya jodohnya
sama-sama dipersatukan sekarang? Nggak pernah, cuma mungkin dulu sempat doa ya, pokoknya doanya detail gitu kan ya, pokoknya ini jodohnya sama Dennis gitu kan. Terus sempet pokoknya nggak mungkin kan, sempet kandas itu, terus ya udah hancur, terus kayak gimana ya, kayaknya mungkin masih ada tersisa gitu di hati. Dan entah kenapa memang ketika saya jalan hidup sama dia gitu, semua lebih make sense aja. Saya agak susah jelasin gimana, itu kayak kalau teman-teman mau jelasin apa itu cinta atau rasa cinta gitu kan. Cuma intinya ketika saya sama dia make sense. Saya bisa bayangin hari-hari tua kami gitu, masih bareng gitu. Walaupun saya tahu yang namanya hubungan perjalanan hidup itu pasti naik dan turun, ada godaan, ada cobaan gitu ya, tapi saya bisa sih bayangin itu. Makanya itu yang menurut saya make sense. Tapi kalau ngomongin masalah paranoid juga banyak banget sekarang masalah perselingkuhan dan sebagainya. Kalau kakak sendiri tuh gimana sih? Maksudnya pernah nggak sih ngerasain kayak ketakutan yang berlebih apapun itu sih, dalam hubungan, dalam apapun yang takut itu terjadi hal-hal? Sebenarnya pasti pernah sih Mbak. Jadi dulu tuh apalagi, jadi gini, kita tuh ngejaga banget komunikasi gitu kan. Terus kita harus terbuka. Misalnya walaupun aku udah punya pacar ya, atau sekarang jadi suami lah ya, suami istri, aku suka nanya dia jadwal kamu ngapain hari ini gitu kan, keterbukaan. Terus mencoba mengurangi drama yang bikin pasangan tuh kayak apa sih, ganggu banget sih gitu. Terus juga aku juga harus ada kesibukan supaya nggak gangguin jadwalnya dia gitu. Dan Ya kalau dari saya pribadi sih, saya juga mikir gitu loh. Ya karena saya bisa memvisualkan di kepala saya bahwa hari tua sama dia, ya udah apa yang perlu ditakutin. Ya misalkan amit-amit, misalkan dia ada cowok ya yang datengin dia, ada banyak dan segala macam, ya so silahkan. Kita kan sempat ngobrol kalau misalnya terjadi, kalau misalnya kita ternyata di jalan perhubungan pernikahan kita, terus kita tertarik satu sama lain dengan pasti kan ada bosennya atau apa gitu kan. Aku pernah kok kayak sebulan gitu kayak bosan banget sama dia, jujur aja kayak aku pengen kemana nih, liburan sendiri gitu, itu penting banget. Terus kita ngobrolin kalau ada apa-apa, kenapa dia tertarik sama yang lain, kita juga mesti terbuka ya gitu. Ya udah, terus memperbaiki diri gitu, naikin aja. Itu mungkin kenapa makanya, jadi aku jadi kepikiran sih. Mungkin itu kenapa dulu pada saat aku pacaran lagi, ya kan, yang setelah, ya pokoknya yang sebelum kita nikah, pacaran lagi dan aku berani dekat sama kamu, walaupun kamu sudah punya gitu kan. Iya, gini deh. Ini buat cowok-cowok. Oke, ini buat cowok-cowok. Ya, ini buat cowok-cowok. Kalau misalkan lo punya pasangan yang misalkan sudah punya pacar, oke? Ya udah nggak apa-apa. Why not? Yang bisa kalian lakukan adalah fokus pada diri lo sendiri aja sebagai cowok. That's it. Karena ketika kita bisa lebih menyayangi diri kita sendiri, nantinya pasti akan lebih banyak cinta bisa kita berikan ke pasangan kita. Gitu. Apakah ini terdengar narsis? Enggak. Ya gitulah, ya mungkin sih prinsip gue sih gitu. Harus kayaknya kita kalau pacaran itu kayak harus banyak senengin diri sendiri, jangan kita tergantung sama pasangan kita, bahagia kita. Terus kita juga harus banyak menurut aku ya pacaran sama banyak karakter gitu. Iya, dan kalau misalkan dulu tuh gue pernah geli sama diri gue sendiri yang ngomong kayak ke pasangan gitu ya, kamu adalah sumber kebahagiaanku. Kaca. Jijik banget gue pernah ngomong kayak gitu. Dan itu yang membuat menurut saya itu yang membuat saya ngerasa kayak apa ya, kekecewaannya menjadi besar. Ya, make sure ketika kita menjalanin hubungan sama seseorang, kitanya dulu yang bisa bahagia, kitanya dulu yang bisa menjadi pribadi yang optimal gitu. Optimal. Kitanya dulu yang bisa jadi pribadi yang tidak tergantikan. Tapi gitu loh. Kalian berdua tuh tipikal yang sama-sama punya ketakutan berlebih nggak sih dalam hal apapun, entah dalam hubungan atau pun diri sendiri tuh kayak ngerasa ini belum terjadi pun bisa di otak tuh kayak overthinking banget gitu kan? Iya, pernah banget, tapi itu terus menyadari itu kayak toxic banget ya. Setuju. Jadi kita jadi kayak aku ngerasa kok toxic banget ya gue. Ya udah akhirnya aku harus mencari kegiatanku yang lain gitu supaya
yaudah kan masa depan ya, nggak usah dipikirin aja ngeliat besok, kita jalanin aja yang sekarang. Iya, dan bener sih, aku seneng banget dia punya pikiran gitu, karena aku pun juga akan melakukan yang sama. Ketika tiap hari, ada beberapa hari, bukan tiap hari sih, ada beberapa hari di mana aku selalu berpikir yang terburuk, hal-hal terburuk akan datang. Iya, jawabannya apa? ketakutan itu ada, cuma saya nggak akan kelamaan takut selama saya bisa melengkapi diri saya dengan untuk lebih baik lagi. Gue tuh prinsip saya adalah setiap hari harus 1% lebih baik daripada kemarin. Kamu kan kemarin sempat ketakutan banget ya, jadi sebelum Iya. tidur kan dia kadang-kadang over worry gitu kan, jadi Iya. nggak bisa tidur, kadang-kadang pagi, jadi akhirnya gimana caranya ya, jadi sebelum tidur itu membayangkan yang happy aja, jadi itu Iya. masuk ya ke dalam mimpi kamu, misalnya aku besok mau mimpi jalan-jalan ke SeaWorld atau apa gitu ya. Oh iya. Iya. Nah ini mungkin tips lagi. 5 menit sebelum tidur, ya kan? Itu kan biasanya kan masuk ke zona-zona halu, ngantuk gitu kan. Ya, usahakan kamu mencoba untuk memberikan doa-doa baik pada dirimu sendiri, harapan-harapan baik pada dirimu sendiri. Aku mau pekerjaan bagus misalkan, tapi harus spesifik. Aku mau rumah yang seperti apa, divisualin, dibayangin. Aku mau duit sekian banyak, miliar gitu, biar bisa pensiun dini, biar bisa pensiunin orang tua. Itu harus dibayangin. Nah, lakukan itu setiap malam 5 menit sebelum tidur. Supaya apa? Jadi ketika kita tidur, otak kita itu kayak direndam sama harapan-harapan kita yang tadi kita siapkan 5 menit. Kayak kita mau masak, rendam dagingnya dulu gitu loh semalaman sebelum kita masak. Nah, besoknya baru kita masak dalam apa? Dalam pekerjaan kita sehari-hari. Iya. Dan works banget ya, kamu bangunnya juga lebih seger ya. Iya. Oh, jadi kayak afirmasi baik ke diri sendiri gitu Itu ya. tuh kayak? harus, itu penting banget, makanya orang kan sering berdoa kan. Jangan lupa mendoakan diri sendiri juga, teman-teman. Kok egois banget sih doanya? Hey, Anda nanti dikubur sendirian. Pikirin diri dulu, nggak apa-apa loh. Masalah. Tapi terakhir nih, untuk kalian berdua kan sama-sama, menurut aku ya, kalian tuh sama-sama kayak punya positive vibes gitu loh kak. Kayak punya Iya. energi sama gitu. Apa sih yang membuat kalian tuh saling beruntung satu sama lain, dan kayak gue nggak bisa nih hidup kalau nggak ada satu sama lain hal gitu. Apa yang membuat kalian vibes-nya positif banget nih? Yang pasti kan ada kata-kata kemelekatan ya kan, kita kan nggak boleh tergantung banget, bahkan sama suami pun kita nggak boleh yang terlalu mengekang gitu kan. Jadi aku juga masih latihan sih gitu, jadi kayak mensyukuri aja yang ada, tapi nggak usah kayak apa ya, mencari sesuatu yang kita tahu sih, kita mencari kekurangannya tuh boleh, cuma kita udah tahu nih kedepannya kita mau ngapain. Kalau kekurangan kita misalnya kita kayak ngobrolnya nih kayak kok emosi terus ya, jadi salah satu kadang-kadang kayak ya udah dibawa ketawa aja gitu, jangan bikin kita pusing sih gitu. Penting sih kemelekatan itu sih. Iya. Nggak tahu ya, ini gue nggak mau kesannya kayak keceramah ya gue kesannya. Enggak, itu tipis, lebih ke tips. Iya. Sedikit tips ya. Iya, kalian cek tentang kemelekatan deh di Google atau di mana. Dan gitu. itu emang berat banget sih kemelekatan. Itu awalnya berat sih, cuma ketika kita sudah sadar kemelekatan tuh harus diapakan, kita jadi lebih pasrah sih jalan hidup. Gitu. Ya kalau misalkan teman-teman nggak tahu apa sih namanya kemelekatan, gini aja deh. Kalau teman-teman lagi ke kuburan, lagi nganterin jenazah, itu kan ustadz itu lu dengerin. Itu pasti dan ngomongnya ada benernya juga dia gitu. Jangan buru-buru pengen selesai terus dapet nasi box gitu ada itu. Soalnya enak, nggak tahu kenapa kalau tahlilan nasi boxnya tuh enak. Udah ke situ ya makanannya ya Pak. Iya. Iya. Lapar ya. Oke, Thank you ya. Kak, thank Terima kasih. you. Terima kasih. Seru ya hal kayak